masih anak-anak, belum banyak memakan asam garam kehidupan. Tapi saat kita mengetahui sepak terjang mulia anak-anak berikut, kita pasti akan terenyuh. Apa yang dilakukan anak-anak ini sungguh mulia, bahkan tak disangka mereka bisa melakukannya. Ada yang rela melakukan aksi sosial bagi teman yang sakit parah, lalu bagi orang yang tidak mereka kenal, bahkan rela melawan kejahatan demi ribuan anak yang menderita perbudakan. Seperti apakah aksi luar biasa atas nama kemanusiaan yang dilakukan bocah-bocah itu? Pemirsa, berikut 7 anak berhati mulia versi On The Spot. Whenever I'm alone with you. Tak ada seorang pun yang ingin diejek atau direndahkan. Tapi bocah laki-laki berusia 8 tahun ini justru rela dihina teman-temannya karena memanjangkan rambutnya selama 2 tahun. Aksinya itu bukan tindakan iseng belaka, melainkan demi menolong anak-anak penderita kanker. 2 tahun lalu, Christian McVillamy melihat sebuah iklan di televisi untuk rumah sakit anak St. Jude. Bocah asal Melbourne ini kemudian memutuskan untuk melakukan sesuatu demi meringankan beban orang-orang seumurannya yang tak beruntung. Christian lalu memanjangkan rambut selama 2 tahun. Ia memotong rambutnya setelah mencapai panjang sekitar 25 cm. Untuk mencapai tujuannya, Christian mendonasikan 4 ikat rambutnya itu ke lembaga amal Children with Hair Loss yang berbasis di Michigan. Lembaga itu memang menawarkan rambut gratis untuk anak-anak yang telah kehilangan rambut mereka akibat perawatan medis, mulai dari korban luka bakar sampai penderita kanker. Selama 2 tahun memanjangkan rambut, Christian McVillamy mengalami banyak sekali kritik, bahkan intimidasi, mulai dari teman-teman yang memanggilnya gadis, sampai pelatih dan kerabat yang menyuruhnya untuk memotong rambut dengan menawari sejumlah uang. Atas aksi mulia itu, sang ibu Diana berbangga atas aksi sang putra. You make me feel like I'm free. She grew up in Southern California. Tubuhnya yang mungil dan usianya masih 10 tahun ternyata tidak menghalangi Vivienne Hart untuk dinobatkan sebagai satu dari 50 dermawan paling berpengaruh di Amerika. Bahkan Mei 2014, Vivienne ikut memberikan suara dalam sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Vivienne memang hanya penjual limun, namun dari hasil berjualan limun tersebut, ia menyumbangkan uang untuk membantu anak-anak kecil yang menjadi korban perbudakan. Vivienne merasa tergugah setelah ia melihat foto tentang 2 anak laki-laki di Nepal yang hidup dalam perbudakan. Gadis kecil itu terkejut karena di zaman modern seperti sekarang masih ada perbudakan. Karena itulah ia tidak mau hanya tinggal diam. Di tengah cibiran orang-orang yang meragukannya mampu berbuat hal besar karena fisiknya yang kecil, Vivienne tak mundur. Kemajuan usaha jualan limunnya pun berkembang pesat. Dari hanya berjualan di atas lapak yang sangat kecil, lama-lama makin besar. Bahkan di hari ke-13 ia berjualan, wali kota New York mengundangnya ke Times Square dan bocah itu mendapatkan tambahan uang 100.000 US dollar atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Tak ketinggalan, ayah dan ibunya pun turut membantu. Mereka mendirikan sebuah perusahaan limun serta memberikan uang hasil penjualan limun ke sejumlah organisasi seperti Nepal Youth Foundation, Free the Slave, dan International Justice Mission. Selanjutnya adalah aksi seorang bocah bernama Zack Bonner. Sebenarnya, aksi sosial Zack telah ia lakukan sejak usia 6 tahun, seperti mengumpulkan puluhan galon air untuk tetangga-tetangganya saat badai Charlie menerjang Florida pada 2005. Tak sampai di situ, pada 2007, Zack memulai gerakan amal untuk membantu anak-anak gelandangan yang ia sebut My House to the White House. Demi tujuan mulianya itu, pada 2010 ia berjalan kaki sejauh 280 mil atau sekitar 448 km dari Tampa ke Tallahassee. Kemudian Zack berjalan lagi 250 mil atau sekitar 400 km dari Tallahassee ke Atlanta, Georgia. Yang terakhir, ia berjalan kaki sejauh 668 mil atau sekitar 1000 km dari Atlanta ke Washington DC. Atas aksi itu, sampai-sampai penyanyi kondang Elton John terkesan, lalu menyumbangkan $25.000 atau sekitar 250 juta rupiah.
Yang mengharukan, di tengah perjalanan menuju Washington DC, sang nenek meninggal dunia. Zack sempat menghadapi dilema, pulang atau melanjutkan perjalanan aksi sosialnya. Namun ia memutuskan melanjutkan perjalanan. Untuk menghargai keputusan Zack, sebuah pawai pun digelar warga. Don't cry. Open up your eyes. Berikutnya adalah Abby Miller, musisi yang masih berusia 12 tahun namun telah banyak menarik perhatian dunia. Setiap hari Abby bernyanyi dan bermain gitar di jalanan, terutama di depan stasiun Washington, bahkan saat musim dingin. Abby meletakkan beberapa ember di kakinya sebagai wadah agar orang-orang meletakkan uang. Hebatnya, Abby berusaha mengumpulkan uang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seorang temannya yaitu Taylor Love, bocah berusia 4 tahun. Taylor Love menderita neuroblastoma, salah satu jenis kanker saraf. Sayangnya, teman Abby itu ternyata membutuhkan banyak biaya untuk pengobatannya, namun tidak mampu. Karena itulah, walau usia mereka berbeda jauh, tapi Abby Miller tetap tergerak untuk membantu Taylor Love. Baru pertama kali melihat gelandangan yang mengemis meminta makanan, ternyata hati seorang bocah berusia 5 tahun langsung tersentuh. Setelah mendengar informasi dari gurunya bahwa sebuah panti sosial, yaitu San Francisco Food Bank, suka menolong orang miskin, gadis bernama Phoebe Russell ini langsung melakukan aksi sosialnya. Ia mengumpulkan dan mendaur ulang bekas kaleng soda dalam 2 bulan untuk ditukar dengan uang sebesar $1.000 di panti sosial San Francisco Food Bank. Atas dasar tekad yang besar, Phoebe menghubungi keluarga dan teman-teman untuk membantunya. Dan sambutan orang-orang pun positif terhadap aksi sosial bocah pintar tersebut. Orang-orang bahkan mulai mengantar cek, uang tunai, dan ribuan kaleng soda ke pintu kelas Phoebe. Tak disangka Phoebe nyaris mengumpulkan 4 kali lipat jumlah uang dari awal harapannya. Uang sejumlah $3.700 yang terkumpul ternyata mampu membayar 18.000 makanan untuk para tunawisma. Dan luar biasanya, 6 bulan kemudian, Phoebe telah mengumpulkan lebih dari $20.000 atau sekitar 80.000 makanan. You can tell Gail if she calls that I'm famous now for all of these. Aksi kakak beradik asal Massachusetts, Amerika Serikat ini tak kalah luar biasa. Saat masih berusia 12 dan 13 tahun beberapa tahun lalu, keduanya tersentuh ketika mengetahui bahwa tagihan telepon seorang keluarga tentara mencapai $8.000 dari berita pagi di televisi. Hal itu disebabkan tentara tersebut terus berusaha menelpon keluarganya saat dia tengah bertugas di Irak. Brittany dan Robbie Berquist kemudian membawa $21 dari hasil celengan mereka untuk membuka rekening bank. Mereka ingin menabung dan membantu prajurit itu. Karena terkesan, para manajer bank lalu memberikan uang tambahan bagi rekening Brittany dan Robbie. Selain itu, kakak beradik tersebut juga mengadakan aksi cuci mobil untuk mencoba membantu tentara yang mereka lihat di TV. Tak sampai di situ, mereka juga mengumpulkan dan mendaur ulang ponsel bekas. Hingga kini mencapai lebih dari 10 juta ponsel. Lalu mereka juga mengumpulkan dana untuk membeli 12.000 kartu panggilan internasional prabayar setiap minggu untuk tentara yang ditempatkan di seluruh dunia agar para tentara bisa terus menghubungi keluarga mereka. Nobody knows just why we're here. Pahlawan cilik yang berasal dari Pakistan ini memang telah menutup usia di umur 13 tahun pada 1995 silam. Namun aksi heroik dan semangatnya tetap hidup dan terus dikenang. Berkat Iqbal Masih, lebih dari 3.000 anak di bawah umur dapat terbebas dari perbudakan. Berawal saat Iqbal Masih berusia 4 tahun, ia dijual oleh ayahnya sendiri untuk menjadi budak dengan harga $12 Amerika atau setara dengan Rp120.000 saat itu. Iqbal dijual kepada seorang juragan pembuat karpet yang kemudian memperdudaknya. Di Pakistan, 7,5 juta orang dari 20 juta buruh adalah anak-anak dan lebih dari 500.000 buruh anak-anak seperti Iqbal bekerja di industri karpet. Di usianya masih 4 tahun, Iqbal sudah dipaksa bekerja selama 12 jam untuk membuat karpet.
Hebatnya, pada usia 10 tahun, Iqbal berhasil melarikan diri dari perbudakan itu. Bocah itu pun segera mencari pertolongan dan akhirnya bergabung dengan Front Pembebasan Buruh Pakistan. Melalui gerakan inilah, Iqbal akhirnya dapat membebaskan lebih dari 3.000 anak yang bernasib sama dengan dirinya. Oleh karena jasanya itu, Iqbal kemudian dianugerahi penghargaan Hak Asasi Manusia Reebok pada tahun 1994. Namun ironisnya, pada 1995, Iqbal dibunuh oleh mafia karpet atas aksi pembebasan perbudakan anak yang telah dilakukannya. Pemirsa, itulah 7 anak berhati mulia versi On The Spot. And though the world would never understand,